Oke Sobat di luar TV, kembali lagi saya menyapa Sobat di luar TV dalam acara yang sangat hati-hati. Karena acara kita bakal membahas tentang negara, ngosipin tentang kita yang Indonesia, tentang kita yang nggak suka terhadap korupsi, tentang kita yang nggak suka terhadap pembenci, dan kita yang nggak suka basa-basi. Kita yang sama-sama mau teredukasi dengan data dan opini. Sobat di luar TV, saya Adri Zulpianto, yang bukan tukang bakso nunggu bawah hati, mengucapkan selamat menikmati di luar TV. Oke Sobat di luar TV, saya Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran. Kali ini masih bersama dengan Kang Jajang, Koordinator Lembaga Center for Budget Analysis. Kali ini bahasan kita masih tentang seputar anggaran lah ya, Kang Jajang. Karena Kang Jajang ini juga. Ya termasuk juga kebijakan publik. Ya termasuk Indonesia lah semuanya. Tugas saya itu mah berarti ya. Iya. Ya kita akan berbincang tentang seputar anggaran, masih seputar itu, masih bicara tentang kebijakan, yang itu bicara tentang kita, bicara tentang masyarakat Indonesia. Karena apa? Anggaran dan kebijakan selalu berdampak pada sosial kemasyarakatan kita, dari masyarakat tingkat atas, menengah, sampai masyarakat tingkat bawah. Nah, kita masih dalam masa pandemi. Yang ini sebetulnya kita masih sering mendengar ya, kita masih mendengar dalam momentum bahkan kebangkitan Indonesia saat ini. Dalam momentum kebangkitan bangsa Indonesia, kita juga sering mendengar bahasa-bahasa kebangkitan ekonomi. Ya, kebangkitan ekonomi dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Programnya banyak dalam proses pemulihan ekonomi nasional itu ya. Nah, dalam proses pemulihan ekonomi nasional, yang selalu digaungkan adalah bagaimana roda ekonomi tetap berjalan. Ya, roda ekonomi ini berjalan. Kalau kita analogikan, kita gambarkan secara bahasa yang mudah kita pahami ya. Bahasa yang mudah kita pahami itu gini. Kalau roda ekonomi ini berjalan, Kang Jajang, berjalannya ke arah mana? Menuju kemana, atau bahkan bahasa yang paling dipertanyakan adalah akan melindas siapa? Karena kalau ada roda berarti kan ada dia maju atau dia mundur, gitu kan? Nah, roda ini siapa yang mengendarai, siapa yang menuju ke siapa, dan siapa yang dilindas dengan roda ekonomi ini? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Nah, kalau dari perspektif anggarannya bisa begitu ya. Dari roda ekonomi ini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Menurut Kang Jajang. Karena gini, Kang Jajang. Karena gini, kalau pada proses pandemi ini kan di awal-awal kan kita melihat bahwa gonjang-ganjing proses pandemi itu kan, wow, di tengah masyarakat itu, waktu itu masyarakat mengalami kepanikan di tengah arah kebijakan yang nggak jelas juga waktu itu, karena di awal-awal kalau kita masih ingat itu ya, proses menuju masa pandemi dan ditentukannya Indonesia menjadi status pandemi. Waktu itu kebijakannya juga nggak jelas karena katanya masih ada yang bercanda kan pemerintah itu kan. Dari 2019 ya? Ya, dari 2019 itu bahkan dibilang Indonesia nggak bakal kena COVID, ya kan? Nggak bakal lah Indonesia mengalami pandemi gitu kan. Kita cukup aja makan jamu, kelar urusan gitu kan. Bahkan sampai dibikin kalung entah apa itu oleh kementerian itu kan. Nah, akhirnya dengan kebijakan-kebijakan yang linglung di awal itu, betul tadi, kita akan mendorong ekonomi karena melihat gejolak yang seperti itu. Ekonomi ambruk pada saat itu, pada yang bersamaan. Karena apa? Masyarakat nahan duit. Sehingga akhirnya perputaran keuangan di tingkat bawah ini, di masyarakat yang suka ke warkop, itu jadi nggak berjalan.
muncullah PSBB dan segala macam, sehingga akhirnya betul ekonomi mandek, ya kan? Di sisi lain juga jalan juga nggak terlalu rame karena orang-orang dirumahkan. Ada kebijakan PSBB. PSBB bisa dibilang gagal karena ada kemudian habis PSBB ada PPKM, segala macam. Nah, sebetulnya roda ekonomi ini akan dibawa ke arah mana sebetulnya? Kalau dia harus tetap berjalan? Ya mungkin harapan dari pemerintah di kondisi pandemi, terus juga harapannya pertumbuhan ekonomi, terus juga di kepalanya seperti ingin tetap normal. Karena kan memang kita saat ini menghadapi kondisi yang tidak normal, tapi di sisi lain juga pemerintah punya banyak program, kegiatan, bahkan proyek-proyek, bisa disebut juga proyek-proyek mercusuar, pemindahan ibu kota dan sebagainya, infrastruktur dan sebagainya, kemudian dibenturkan. Nah, pertanyaannya, itu kan butuh anggaran yang besar, butuh budget yang besar. Tapi ini juga yang jadi kritik banyak pihak termasuk kita gitu. Langkah apa yang harus dilakukan? Harusnya memang dari awal kita melihat di 2019 misalnya, bagaimana kata Bang Adri, pemerintah seperti linglung, tidak jelas lah. Bahkan seperti banyak bercandanya. Di yang negara-negara lain ketika ada COVID masih rame di Wuhan gitu, mereka langsung nutup pintu serapat-rapatnya. Kita malah ngebuka sampai diketawain kan sama teman-teman media luar gitu kan, sama orang luar. Karena dengan harapan untuk mendapatkan pemasukan dari pariwisata. Dan itu juga tadi sebenarnya mungkin tadi di tengah pandemi kebijakan yang tidak jelas, akhirnya ketika bertanya mengarah kemana, sebenarnya mengarahnya tidak jelas. Jadi terseok-seok lah. Negara kita seperti terseok-seok. Ketika ketemu sama COVID langsung kebentur. Dan walaupun yang terkena dampaknya langsung ya masyarakat seperti itu. Dan pemerintah tetap bebel ngotot bagaimana caranya program, kegiatan, targetan itu, mungkin janji-janji tadi proyek-proyek besar itu tetap jalan walaupun menghadapi kondisi yang sangat sulit. Dan banyak juga faktor-faktor lain sebenarnya ketika bicara masalah menghadapi kondisi yang di luar kebiasaan ya. Misalnya dari pola penyusunan anggaran juga mau gak mau harus dirombak. Banyak pos-pos anggaran yang harus dikorbankan seperti itu. Nah, pertanyaannya kan yang dikorbankan yang mana? Ada juga dana pendidikan, misalnya dana abadi pendidikan itu ditarik untuk COVID. Dana haji termasuk itu juga gitu kan. Dan banyak lagi yang sifatnya sebenarnya untuk masyarakat. Kemudian itu dialihkan untuk COVID dengan dengan keluarnya Perpu nomor 1 2020 seperti itu. Dan kalau kita melihat kecenderungan saya sendiri melihatnya bahwa di sisi lain pemerintah ingin tadi mempertahankan pertumbuhan ekonomi, di sisi lain juga pemerintah ingin tadi segera menanggulangi pandemi, tapi tidak konsisten. Jadi mungkin harapannya dua-duanya jalan seperti itu, tapi kan nggak mungkin. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi normal kembali, bahkan naik pesat katanya seperti roket gitu kan. Tapi ujungnya tekor gitu kan. Ketika pandemi sudah diatasi, kita lihat negara-negara lain. Ketika Cina sudah berpesta pora gitu kan, ngebuka masker gitu kan. Justru Indonesia saat ini yang terseok-seok gitu kan, menderita seperti yang dialami sama India dan sebagainya. Ya karena tadi tidak mau mengambil kebijakan langkah yang tegas, yang tepat gitu, terukur. Seolah-olah kebijakan yang diambil itu justru pelin-pelan, setengah-setengah. Jelas kejadian langkah seperti itu merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat bawah. Karena kan dengan adanya pandemi yang labil gitu kan, yang seperti ini masyarakat Indonesia kita dimasukkan ke alam liar. Siapa yang kuat dia yang bertahan. Kita kebayang dong.
di saat inilah sebenarnya peran pemerintah itu sangat diperlukan, mau itu pemerintah pusat maupun daerah ya. Bagaimana bantuan sosial sembako yang mungkin bisa bertahan sebulan aja itu sangat berarti. Tapi kita melihat itu di korupsi dan sebagainya. Terus juga kebijakan-kebijakan yang diharapkan itu menyasar masyarakat bawah, justru yang dilakukan tadi malah ke pariwisata, malah bukannya ke UMKM, malah ke sektor-sektor yang kalangan pengusaha dan sebagainya gitu. Itu jelas menjadi pertanyaan juga tadi. Sebenarnya keberpihakan akhirnya. Keberpihakan pemerintah di saat pandemi itu kepada siapa sih? Apakah ke masyarakat yang memang sedang berjuang mati-matian menghadapi pandemi, antara hidup dan mati, antara lapar dan putus kerja? Betul, putus kerja, bahkan ya angka kemiskinan juga kan naik ya Bang Adri. Sampai berapa itu? 2 juta lebih ya? 2 jutaan. 2 juta. Orang miskin baru lah, bukan orang kaya baru. Orang kaya baru. Sisanya lucu juga, katanya pertumbuhan ekonomi terus naik dan sebagainya gitu. Nah itu ada yang salah gitu. Ada yang aneh. Klaim-klaim mungkin bukan tinggi ya, tapi pertumbuhan ekonomi tercapai dan sebagainya. Ya hingga saat ini walaupun mungkin masih terus berjuang ya. Ada kecenderungan pola seperti itu yang tadi Bang Adri bilang dari awal itu sudah pelin-pelan, nggak jelas gitu kan, seperti bercanda, sampai sekarang juga banyak. Masih seperti itu.